Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki materi berikutnya. Akan saya sampaikan tentang gugatan sederhana, ya. Gugatan sederhana. Jadi ini sebenarnya di luar HIR, ya. Artinya tidak diatur dalam HIR, tetapi menggunakan peraturan Mahkamah Agung, yaitu Perma nomor 2 tahun 2015. Yang sekarang itu ada diperbarui lagi dengan Perma nomor 4 tahun 2019. Ya. Gugatan sederhana ini adalah sebenarnya dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang cepat, ya, murah, sederhana. Jadi nanti prosesnya itu lebih cepat dibanding dengan gugatan-gugatan biasa. Nanti berbeda, ya, berbeda. Karena nanti dalam gugatan sederhana nanti ini maksimal cuma 25 hari hakim sudah harus memberikan putusan. Ya, putusan. Ya. Saya mulai dari persyaratan. Apa persyaratan dari gugatan sederhana? Syarat yang pertama adalah masing-masing pihak itu adalah hanya satu, yaitu penggugat dan tergugat. Ya, jadi ada penggugat dan tergugat. Kecuali ada kepentingan yang sama di dalam gugatan tersebut. Memang diperbolehkan lebih dari satu, ya, lebih dari satu, penggugat maupun tergugat. Tetapi selama tidak ada kepentingan yang sama, maka hanya ada pihak penggugat dan tergugat. Tentu kalau saya bandingkan dengan kasus-kasus di dalam hukum perdata, acara perdata biasa, itu kan ada para penggugat, para tergugat, dan begitu. Nah, khusus dalam kasus gugatan sederhana hanya ada penggugat dan tergugat. Tentu dengan pengecualian ketika ada kepentingan yang sama diperbolehkan, ya, menjadi para tergugat atau para penggugat. Ya, itu syarat yang pertama. Yang kedua, penggugat dan tergugat itu bertempat tinggal, ya, bertempat tinggal di wilayah yang sama. Ya. Jadi penggugat dan tergugat tempat tinggalnya sama. Misalnya, penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Kudus, maka tergugatnya juga harus bertempat tinggal di Pengadilan Negeri Kudus. Ya. Kecuali dia menggunakan kuasa hukum, boleh. Kuasa hukum itu bertempat tinggal di domisili pengadilan negeri di mana penggugat berada, atau samalah ditunjukkan, maksudnya ada lewat kuasa hukum. Namun perlu diingat syarat yang ketiga, penggugat dan tergugat ada kewajiban untuk hadir, ya, untuk hadir in persona. Artinya dia wajib hadir secara pribadi, dia harus datang ke pengadilan meskipun ada kuasa hukum yang mewakili. Nah, ini yang bedanya dengan gugatan biasa, ya, gugatan biasa. Ya. Jadi saya ulangi, jika penggugat berada di wilayah hukum dari tergugat, maka dia boleh menguasakan kepada kuasa hukum di daerah di mana tergugat itu berada. Dengan catatan, waktu persidangan secara in persona penggugat dan tergugat wajib hadir di persidangan meskipun sudah dikuasakan. Itu catatannya, ya, catatannya. Ya. Syarat yang berikutnya, jenis perkara
atau materi gugatan yang diajukan itu hanya ada dua, yaitu tentang wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Ya, wan prestasi dan PMH ya. Itu yang apa namanya itu yang harus dipahami ya, dipahami oleh saudara mahasiswa dalam perkuliahan ini. Jadi saya ulangi, hanya perkara wan prestasi atau ingkar janji dan perbuatan melawan hukum ya. Kecuali perkara-perkara khusus dengan jelasan sendiri, ada pengecualiannya nanti ya. Tidak boleh nanti menyangkut itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, kalau salah ya, 5 ya. Itu nilai gugatan maksimal 500 juta. Jadi kalau nanti itu apa namanya itu gugatan lebih dari 500 juta, maka tidak bisa itu diajukan menggunakan gugatan sederhana. Kalau dulu Perma yang nomor 2 tahun 2015 itu malah hanya 200 juta, cuman direvisi ada Perma nomor 4 tahun 2019 itu sampai 500 juta, kita dimasukkan kategori gugatan sederhana. Ya, itu syaratnya ya. Syarat daripada gugatan sederhana ya. Nanti bisa dirangkum ya saudara. Ya. Tadi saya sampaikan dalam gugatan sederhana itu ini tidak masuk kategori gugatan sederhana, pengecualian ini tidak boleh dimasukkan ya. Jadi kan saya sampaikan gugatan sederhana itu hanya masalah ingkar janji atau wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Tidak boleh gugatan sederhana itu berkaitan dengan satu, misalnya itu sudah menjadi wilayah pengadilan khusus. Contoh, sengketa tentang persaingan usaha. Tidak bisa kita masukkan ke dalam kasus ini, tidak boleh. Ya. Kemudian lagi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, sengketa, tidak boleh. Itu ada peradilan sendiri, ya, ada PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian peradilan konsumen juga sendiri. Jadi saya ulangi, meskipun itu nilainya kurang dari 500 juta, tetapi jika itu mengenai tentang persaingan usaha atau mengenai tentang sengketa antara pekerja dengan pengusaha, kan, itu ada undang-undang tersendiri, tidak dapat dimasukkan di dalam gugatan sederhana ini, tidak boleh. Pengecualian berikutnya adalah perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa hak atas tanah tidak boleh. Misalnya sengketa jual beli tanah tidak boleh, tidak masuk dalam kategori ini, meskipun itu perbuatan melawan hukum, tidak bisa ya. Jadi tidak diperkenankan di dalam gugatan ini itu berkaitan dengan pertanahan, ya, pertanahan, jual beli tanah, warisan tanah, ya kan ada sengketa itu tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana meskipun nilainya nominalnya kurang dari 500 juta. Ya. Pertanyaannya sekarang, lalu siapa yang berhak mengajukan gugatan sederhana itu? Ya. Pihak yang dapat mengajukan gugatan sederhana adalah perseorangan atau badan hukum, ya, atau badan hukum. Saya ulangi, perseorangan atau badan hukum, jadi penggugat, tergugat, ya, tergugat. Boleh digabungkan asal mempunyai kepentingan yang sama. Itu harus diingat. Ya. Nah, sebagai subjek hukum, apakah perorangan atau badan hukum itu, ya kan, memang diperkenankan untuk membuat atau mengajukan gugatan sederhana. Ya, sederhana. Nah, lalu bagaimana cara istilahnya itu pengajuan gugatan tersebut atau mekanismenya? Ya sama sebenarnya kalau mekanisme dalam gugatan sederhana ini sama dengan gugatan dalam hukum acara biasa, yaitu membayar
biaya panjer. Jadi penggugat membayar biaya panjer ke pengadilan, nanti pengadilan akan menentukan berapa jumlah uang yang harus dibayar panjarnya untuk biaya persidangan, ya. Yang bayar siapa? Penggugat. Kalau orang sering bilang buka sidang, nah, buka sidang sama kalau ini ya. Cuma nanti ketika proses persidangan itu berlangsung dan kemudian penggugat dimenangkan misalnya, atau dalam amar putusannya itu dimenangkan oleh pihak penggugat, ya nanti tinggal putusan hakim bagaimana. Hakim akan memutuskan biaya perkara dibebankan kepada tergugat misalnya, ya nanti tergugat yang bayar nanti, ya cuma dalam praktek itu ya selalu penggugat. Nah sebenarnya sudah dia ya bahagia, tidak apa, dulu uang saya bayar berapa ya, biasanya tidak begitu, biasanya begitu selesai ya sudah, meskipun dibebankan kepada pihak tergugat ya biasanya tidak mengambil itulah biasanya itu, tetapi secara normatif dia itu memang yang membayar adalah penggugat, yang kalah nanti akan dibebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara. Lah, memang di dalam gugatan sederhana ini, GS ini, itu dimungkinkan gugatan pro deo, cuma-cuma sederhana dengan catatan penggugat tidak mampu. Nah, tidak mampu. Kalau P tidak mampu, maka dimungkinkan dengan adanya gugatan sederhana ini, gratis, pro deo. Silahkan. Jadi nanti tidak perlu bayar biaya perkara, tetapi nanti tentu majelis hakim atau pengadilan akan memverifikasi kepada penggugat tadi apa memang tidak mampu dan sebagainya. Tentu ada persyaratan yang nanti akan digunakan lah. Setelah membayar biaya panjer penggugat, ya artinya panjer tadi biaya perkaranya, kemudian penggugat akan mendaftarkan ke pengadilan, di kepaniteraan pengadilan. Ya. Nah, gugatan sederhana ini dalam pasal 16 ya, pasal 6 itu di pengadilan itu sudah disiapkan belangko sebenarnya, ya teman nanti sudah bisa buat ya silakan saja. Jadi itu ada belangko yang dibuat ya, kemudian kita tinggal mengisi belangko tadi, ya belangko tadi. Tapi isinya sebenarnya dalam belangko tadi itu, ya kan, kita harus menguraikan. Tapi kalau sudah bisa buat silakan buat saja, tidak masalah. Tetapi pengadilan itu memberikan fasilitasi belangko untuk diisi karena isinya ini ringkas. Nah, yang pertama tentu sama dengan sebuah gugatan, yaitu adanya identitas para pihak, identitas penggugat, nama siapa, ya kan. Kemudian identitas tergugat itu juga harus dijelaskan di situ lah. Kemudian yang kedua itu ada penjelasan ringkas tentang duduk perkaranya dan tuntutannya. Kalau dalam gugatan ada positanya jelas atau fundamentum petendi dan tuntutan atau petitum itu diuraikan. Ya saya tidak menguraikan setelah ini rinci karena ini kan sama ya secara teoretik, ya kan, secara teoretik. Nah, pada saat pendaftaran ya sama isi belangko, kemudian biaya perkara, gugatan sudah selesai, ya kan, itu penggugat sudah wajib melampirkan bukti-bukti yang dilegalisasi. Jadi waktu mengajukan itu sudah mengajukan bukti-bukti. Ya ini kan berbeda kan dengan kalau yang dalam dalam proses gugatan biasa. Jadi dilampirkan misalnya wan prestasi misalnya, ya maka dia wajib melampirkan bukti kwitansi atau bukti apa dilampirkan pada saat mengajukan gugatan, ya gugatan. Jadi pada pendaftaran sudah harus melampirkan itu. Nah, sekarang tahapan penyelesaiannya sekarang sudah bayar, datang ke paniteraan, membawa gugatan tertulis, ya sekarang tahapannya sekarang. Nah, setelah kita membuat tahapan tadi, mengajukan permohonan, maka tahap berikutnya adalah pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. Diperiksa dulu. Ya.
diperiksa. Kalau memang dalam pemeriksaan tadi ternyata dianggap tidak sesuai dengan persyaratan yang tadi saya sampaikan, ya, saya sampaikan tadi itu di awal tadi itu, penggugat, tergugat, domisilinya dan sebagainya, maka dapat dikembalikan, ya, dikembalikan. Nah, kemudian ketika gugatan tadi itu dianggap sesuai dengan gugatan sederhana, persyaratan gugatan sederhana, maka akan ada penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Si hakimnya ditunjuk, ya. Ada penetapan hakim, misalnya hakimnya si X ya, atau si B atau si apa, ya, itu nanti akan ditentukan lah. Ketika sudah ada penetapan hakimnya sudah ada, paniteranya sudah ada, maka berdasarkan pasal 11 Perma ini, ya kan, Perma ini, maka ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Ya, artinya apa? Hakim akan memberikan penilaian. Apakah gugatan sederhana ini memang tepat dimasukkan apa tidak? Kemudian dipertimbangkan juga apakah pembuktiannya mudah apa tidak, masalah sederhana apa tidak. Ya. Jika hakim berpendapat, gugatan ini tidak masuk kategori ini, wah ini gugatannya ternyata pembuktiannya rumit, tidak masuk kategori gugatan sederhana, ya, maka akan dikembalikan dan akan dicoret daftar registrasinya. Ya, bisa ulangi pendaftaran, pemeriksaan dulu, kalau tepat dimasukkan terus ada penunjukan hakim, setelah penunjukan hakim nanti hakim juga memeriksa dia, ada tahapan seleksi, ya, seleksi. Pas pendaftaran diseleksi juga, begitu seleksi lolos nanti ada pemeriksaan hakimnya, ya, pemeriksaan pendahuluan, periksa, ternyata tepat, ya berarti dilanjutkan. Tetapi jika tidak, maka akan diberikan penetapan bahwa perkara ini tidak masuk kategori gugatan sederhana, maka kemudian nomor registrasi akan dicoret di pengadilan, tidak masuk lagi lah. Terhadap tidak diterimanya gugatan ini, maka ya kan, tidak ada upaya hukum, selesai sudah. Karena hakim menilai bahwa gugatannya itu tidak masuk kategori gugatan sederhana, tidak masuk, sehingga akan dicoret registrasinya, dikembalikan kepada yang mengajukan. Nah, tetapi jika hakim dalam pemeriksaan pendahuluan itu menilai bahwa gugatan itu adalah masuk kategori gugatan sederhana, maka akan ada penetapan sidang dan pemanggilan para pihak. Dipanggil para pihak, ya tentu sama lah, ini patut dan sebagainya, ya harus patut. Nah, maka berdasarkan pasal 13, jika sidang pertama dia tidak hadir, maka hakim akan memutus gugur. Penggugat tidak hadir, diputus gugur. Nah, cepat tadi, kalau nanti tunda terus ya nanti lama, ya, lama, gugur. Kemudian yang kedua, jika tergugat tidak hadir, maka diputus first take. Nah, ini standar lah, ya. Kalau dulu dalam HIR kan sudah pernah sampaikan pasal 1, 2, 4, ya kan? Gugur, kemudian ada first take dan seterusnya. Saya tidak mengulang lagi. Jadi bisa putusan gugur ketika penggugat tidak hadir, bisa first take ketika tergugat tidak hadir. Ini tambahan pasal ini, kalau dalam tidak diatur yang kemarin itu, ya, dalam sederhana. Ya. Kemudian bagaimana ketika itu putusan first take, maka tergugat itu punya waktu 7 hari, ya, untuk melakukan verset, ya, verset, ya, nah, verset atau perlawanan lah, perlawanan. Ya, nanti diajukan kepada pengadilan negeri lagi yang memeriksa itu, ya. Kemudian berikutnya, jika tergugat hadir, kalau tadi kan P penggugat tidak hadir atau T yang tidak hadir, sekarang penggugat dan tergugat hadir, maka hakim yang memeriksa perkara itu wajib mendamaikan para pihak. Didamaikan lebih dahulu, ya, didamaikan lebih dahulu. Apakah didamaikan di dalam sidang? Dia setuju, oke silakan.
atau dia didamaikan, silakan nanti berdamai di luar sidang, dipersilahkan melalui mediasi, silahkan, ya. Tetapi jika nanti tidak ada perdamaian, maksudnya tidak ada upaya kesepakatan, sepakat untuk tidak damai misalnya, maka perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan. Periksa sidang, ya kan? Kemudian nanti ada pembuktian, habis sidang kan ada pembuktian, ya kan? Nanti pihak lawan juga membuktikan, kemudian baru diberikan putusan hakim. Jadi singkat memang. Jadi datang, periksa, ya kan, para pihak, ya kan, para pihak datang, udah diperiksa, kemudian pembuktian, P membuktikan, T membuktikan, kemudian putusan hakim. Jadi proses pemeriksaan dari pendaftaran, pemeriksaan tadi ini dan seterusnya, saya ulangi, maksimal 25 hari, ya. Jadi 25 hari juga harus selesai, ya, harus selesai di dalam sidang ini. Tidak boleh, ya, tidak boleh, nah, tidak boleh. Jadi kalau mau mediasi, ya tidak tunduk pada perma itu nunggu 30 hari, tidak, tetapi ya cukup, karena mengingat ini maksimal 25 hari, ini mediasi jangan lama-lama. Maksudnya ini di luar perma 16, ya, nanti perma tahun 2016 atau 2016, ya. Ya. Kemudian di dalam gugatan tadi itu sederhana ini, hakim punya peran di sini nanti itu, ya, peran berbeda kalau di dalam gugatan yang biasa, ya, biasa, ya. Perannya bagaimana? Yang pertama, memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme hukum acara pidana, ya, secara berimbang kepada para pihak, ya, kepada para pihak. Yang kedua, punya peran untuk mendamaikan para pihak, menyarankan para pihak untuk melakukan mediasi di luar sidang, tetapi dengan catatan tidak boleh terlalu lama, ya. Kalau sampai 30 hari tidak boleh, karena ini maksimal cuma 25 hari, ya. Bahkan hakim itu diperkenankan menuntun para pihak di dalam pembuktian, ya, pembuktian, ya, tuntun pembuktiannya apa saja yang dibuktikan. Jadi hakim menuntun, ya, ini maksudnya pembuktian, ini begini, hakim memberikan saran, ya, supaya cepat prosesnya, tidak berbelit-belit, ya, belit-belit. Saksinya bagaimana? Silakan. Ya, supaya tidak masuk kepada ngajari saksi, bukan. Maksudnya itu adalah tentang proses pembuktiannya, ya. Nah, kemudian nanti hakim juga akan menjelaskan tentang bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, ya, ditempuh oleh para pihak. Jadi hakim harus menjelaskan semuanya itu tujuannya adalah supaya proses penyelesaian dalam gugatan sederhana nanti itu lebih cepat, ya. Nah, lalu bagaimana ketika proses selesai, diputus, ya, diputus sudah selesai, ya. Ketika proses sudah selesai, ini upaya hukumnya adalah keberatan. Misalnya penggugat mengajukan kalah atau T yang kalah, maka upaya hukumnya adalah hanya keberatan. Diajukan kepada siapa? Diajukan kepada ketua pengadilan tempat di mana perkara itu dulu diputus. Misalnya kalau perkara itu dulu diajukan di Pengadilan Negeri Kudus, maka keberatan juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus, ya, Kudus. Saya ulangi, tidak ada upaya banding, kasasi, PK, tidak ada, ya. Dalam perma tidak ada. Ya, hanya keberatan saja. Saya tidak, misalnya saya kalah, saya mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus. Nah, jangka waktunya berapa? 7 hari, sama, ya, 7 hari kita bisa mengajukan. Nah, keberatan ini adalah merupakan upaya hukum yang terakhir dan final. Artinya tidak ada upaya hukum lain. Tidak dapat banding, tidak dapat kasasi. Kenapa? Sederhana tadi itu. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, jadi diputus, kemudian oleh pengadilan, pihak yang kalah dikasihkan waktu katakanlah berapa 7 hari tadi saya sampaikan, ya kan. Kemudian
hakim akan memeriksa, nanti ada persetujuan hakim lagi untuk memeriksa perkara, ya kan, perkara itu, ya kan, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal penetapan dan diputus perkara keberatan, majelis hakim berdasarkan putusan tadi itu, ya kan, dia akan memeriksa kembali. Ya. Maksudnya gini, saya ulangi lagi, kan diputus, kalah, yang kalah mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan. Nanti ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim lagi. Hakim untuk apa? Memeriksa perkara tadi itu, ya. Yang diperiksa apanya? Ya berkas-berkasnya, ya berkas putusan pengadilan yang dulu sederhana, kemudian ada memori keberatan, ya kan, kemudian ada kontra memori keberatan. Jadi saya ulangi lagi biar nanti ulang-ulang, biar nanti agak jelas ya. Di putusan pengadilan yang kalah mengajukan keberatan ada waktu 7 hari. Kalau tidak mengajukan keberatan ya berarti selesai kekuatan hukum tetap. Tapi kalau dia mengajukan, dia keberatan itu diperiksa dalam jangka waktu sama 7 hari. Nanti akan diperiksa juga tentang melampirkan, kalau dibandingkan ada memori dan sebagainya, sama memori keberatan dibuat oleh penggugat, ada kontra memori oleh tergugat, ya kan, tergugat, putusannya, berkasnya, semua akan diperiksa, ya, diperiksa oleh hakim yang memeriksa tentang keberatan, ya, keberatan. Nah, pada prinsipnya di dalam gugatan ini, ya kan, keberatan nanti ini juga akan diberikan putusan, ya, sama oleh putusan hakim, ya, dan beberapa hakim. Nah, memang dalam kasus ini nanti itu memang ada istilahnya itu peran kuasa hukum, ya, untuk melaksanakan itu. Nah, ketika dia putus keberatan sudah selesai, dok, itu adalah final binding, ya, mengikat, dan itu sebagai putusan yang terakhir. Selesai sudah, tinggal eksekusi, ya, karena sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, ketika sudah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan eksekusi. Bagaimana mekanismenya? Ketua pengadilan akan mengeluarkan unmanning paling lambat 7 hari sejak permohonan eksekusi. Misalnya saya contohkan begini, saya gugatan sederhana, menang, 7 hari misalnya sudah berkekuatan hukum tetap, misalnya aja tetap, maka saya dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan. Nah, ketua pengadilan itu akan katakanlah mengeluarkan unmanning itu semacam teguran, peringatan, ya, paling lambat 7 hari atau 7 hari, ya, setelah ada permohonan eksekusi. Nah, 7 hari unmanning kepada pihak yang kalah. Kemudian kok tidak ada tanggapan, tambah 7 hari lagi, ya, akan ditetapkan pelaksanaan unmanning, ya, 7 hari, ya, tidak ada tanggapan, maka penetapan pelaksanaan unmanning, pelaksanaan teguran tadi itu. Kemudian kalau itu ternyata tidak diabaikan, ya dieksekusi, ya, akan dieksekusi dalam jangka waktu tadi itu, ya, 7 hari tadi itulah. Memang nanti ini bisa saja ketua pengadilan itu menyimpangi terhadap proses eksekusi, mungkin letak geografis, lokasinya jauh, ya, lokasinya jauh, itu kan berdampak kepada proses eksekusi. Jadi tidak melulu 7 hari, tidak, ya. Tetapi jika memang lokasinya itu ternyata mungkin jauh, jaraknya jauh, ya hakim tentu akan ketua pengadilan maksud saya bisa menyimpangi lebih dari itu. Artinya ini istilahnya ini situasional atau kondisional, ya, kondisional. Sehingga dalam pelaksanaan nanti bisa selesai. Ini yang saya sampaikan di dalam gugatan sederhana, tolong dipahami tentang khususnya persyaratan, mekanisme, kemudian tentang bagaimana eksekusi itu dilaksanakan. Ya, jadi memang sangat singkat sekali, saya ulangi, cuman dalam jangka waktu 25 hari perkara ini sudah diputus oleh pengadilan. Jika dibanding dengan hukum acara, ya, itu sangat jauh, ya kan, sangat jauh kan tahapan-tahapan dalam proses hukum acara.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa ketemu kembali nanti dalam materi berikutnya. Wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.